Shalom saudara, selamat tahun baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru itu baik. Tapi kita tahu jauh lebih baik menyelesaikannya sampai akhir. Kalau tahun ini ada di antara saudara yang mau memulai kuliah atau bekerja, itu baik. Tapi kita tahu hari wisuda jauh lebih baik daripada pada waktu kita masuk mulai kuliah. Lebih baik menyelesaikan dengan baik. Kalau ada di antara saudara yang ingin menikah, engkau yang masih single, ingin menikah di tahun ini, puji Tuhan, itu baik. Tapi jauh lebih baik merawat cinta kasih kepada orang yang akan kau nikahkan itu sampai maut memisahkanmu. Saudara-saudara, tantangan hidup di dalam hidup kita bukanlah sekedar memulai sesuatu yang baik, tapi mempertahankannya sampai kita bisa mengakhiri dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang Tuhan berikan ini telah dimulai oleh kasih karunia Tuhan. Dia menjaga, dia menemani. Ada banyak prediksi para ahli, para pakar di dalam bidang masing-masing. Entah itu politik, entah itu ekonomi, entah itu geolog saudara. Yang meramalkan atau memprediksi tahun ini tahun yang benar-benar tidak menentu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jangan takut dan gentar. Itu urusan Bapa yang memegang kita dengan tangan kasih-Nya. Tapi bagian kita adalah melakukan kehidupan yang Dia berikan itu dengan baik. Menjalankannya dengan baik sampai mengakhiri dengan baik. Saudara, ibarat satu pertandingan. Pertandingan itu telah dimulai. Dan atlet yang baik fokus pada pertandingan itu. Tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, hanya melihat garis akhir itu. Dan berlari ke sana untuk mencapai garis akhir dengan baik. Finishing well. Saudara, kita akan bicara topik yang menarik itu di awal tahun ini. Saya berdoa agar Roh Kudus memimpin kita semua untuk boleh sepanjang tahun ini hidup dengan baik di mata Tuhan. Yang sudah begitu baik dengan kita. Sampai kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Mari saudara kita membuka 2 Tawarikh 2. 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai dengan 6 dahulu. Bagian lain saudara nanti saya akan bacakan sepanjang saya menjelaskan firman Tuhan ini. Sekarang baca 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Saya mohon maaf, apakah slide saya sudah ada ya di multimedia? Saya harap ada ya. Karena ada klip di sana. Kalau nggak antar bingung juga. Waktu klip dinyalakan ternyata tidak ada di multimedia. Oke, saya harap ada ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa seorang raja yang memerintah kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, ada kerajaan lain, kerajaan Israel. Ini dua kerajaan ini adalah kerajaan Salomo yang terpecah dua. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel. Hendak berperang melawan raja Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah. Batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim. Dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu.
Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakan untuk memperkuat Geba dan Mispah. Saudara, video yang akan saya putar ini telah menggugah begitu banyak orang di dunia. Jutaan orang yang melihatnya dan rasa tergugah sekali. Kita coba ya saudara menyaksikannya. Cuma kira-kira 2 menit. Mohon diputarkan. Puji Tuhan sudah sampai. The 600-meter underway. Heather Dornard in Minnesota finished second in this event a year ago. She was in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she's only won 1 Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. Kedua. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornarden running second. Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by far. Saudara, inilah pertandingan lari final 600 meter putri yang terjadi di Minneapolis tahun 2008. Banyak orang tidak bisa berpikir mengapa saudara Heather Dornard yang jatuh tadi bisa bangkit kembali dan merebut kemenangan itu. Sungguh sangat menggugah. Banyak orang berkata, saya juga pelari. Ketika saya berlari dalam satu pertandingan jatuh, saya akan diam dan menyesali diri dan mengutuk diri kenapa berlaku sebodoh itu. Tapi tidak dengan Heather Dornard. Dia bangkit kembali. Yang dia tahu garis finish masih di depan dia. Saudara, tekadnya luar biasa, komitmennya luar biasa. Dia datang untuk bertanding dan dia merebut kemenangan dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara-saudara, hidup manusia ini seperti sebuah pertandingan dan sudah dimulai. Yang harus kita lakukan adalah fokus, saudara. Kita tidak tahu pertandingan ini sudah jalan pada lap pertama kah, pada lap tengah-tengah atau sudah masuk lap yang terakhir. Kita tidak tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup melalui 2023? Tidak ada. Hari esok pun kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Tapi seberapa jauh Tuhan memberikan kita hidup, seberapa lama Tuhan mengizinkan kita hidup dalam dunia ini. Tugas kita adalah bukan meragukan Bapa, tetapi menjalankan hidup ini dengan baik sampai finishing well. Saudara, itulah tugas engkau dan saya. Dan firman Tuhan menuntun saudara dan saya kali ini. Justru dari seorang anak Tuhan yang bernama Asa, statusnya Raja Yehuda, ribuan tahun yang lampau. Yang ironis, saudara, tokoh yang saya angkat, yang saya baca dari 2 Tawari 16 ini, Raja Asa justru hidupnya tidak finishing well. Saudara-saudara, kalau riwayat hidupnya yang buruk itu ditulis oleh Alkitab, berarti ada sesuatu yang Allah mau katakan kepada umatnya di sepanjang zaman. Termasuk engkau dan saya. Allah ingin kita, anak-anaknya untuk hidup dengan baik agar finishing well. Dengan berkaca kepada kehidupan Raja Asa. Inilah kunci kita bisa membuat hidup kita finishing well. Dengan kasih karunia Tuhan jelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana membuat hidup kita ini finishing well. Yang pertama-tama, saudara, bersandarlah terus kepada Tuhan. Kata terus saya tekankan, saudara. Kenapa? Bukan sekali-sekali bersandar lalu tidak bersandar. Bersandar lagi lalu tidak bersandar.
Yang namanya terus itu continue, tidak ada waktu lepasnya, tidak ada berhentinya. Bersandar terus, kontak terus, berrelasi terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya bersandar kepada Tuhan kalau kita sedang lemah. Kalau kita sedang dicobai, kalau kita sedang membutuhkan sesuatu, kalau kita sedang berada dalam kesulitan, kita bersandar. Yang namanya bersandar terus adalah di dalam setiap keadaan. Entah duka, entah suka, entah lemah, entah kuat, entah sakit, entah sehat, entah sukses ataupun gagal. Kita bersandar kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Saudara, inilah kegagalan anak Tuhan yang bernama Asa. Pada waktu dia muda, dia takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia bersandar penuh kepada Tuhan. Dia minta orang Israel untuk mengumpulkan berhala-berhala dan membakarnya. Dan tidak ada seorang Israel pun diperbolehkan, diizinkan untuk menyembah berhala-berhala. Kembali kepada Tuhan. Allah senang. Allah berkenan kepada kehidupan anaknya yang bernama Asa. Lalu Allah memberkati dengan limpah. Kerajaan Yehuda menjadi makmur. Ekonominya menjadi maju. Angkatan bersenjata menjadi kuat. Dihormati lawan dan kawan. Tetapi setelah kesuksesan demi kesuksesan diraih, Asa mulai berbeda hatinya. Berbeda ceritanya. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan, dia tidak lagi menghormati Tuhan, dia tidak lagi mengasihi Tuhan. Dia mulai sering berbicara tentang kekuasaan, kekayaan, menepuk dada akan prestasinya. Sampai satu hari datanglah persoalan berat kepada dia. Itu bagian yang kita baca. Apa persoalannya? Alkitab berkata, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa sebagai raja. Sudah 36 tahun dia memerintah sebagai raja. Pak Harto cuma 32 tahun. Pada tahun ke-36 dia memerintah sebagai raja, saudara. Majulah Baesa, orang Israel juga. Dari kerajaan utara, kerajaan Israel. Baesa mau menyerang Asa, saudaranya juga saudara. Keturunan Salomo. Tetapi sekarang Baesa berkolaborasi dengan raja kafir, raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Ini kekuatan yang menakutkan saudara. Sehebat-hebatnya Asa tidak mungkin menang lawan dua kerajaan yang besar ini. Sekarang dia dihadapi oleh persoalan besar. Bagaimana cara dia memecahkan masalah? Apakah seperti pada waktu dia muda, dia berlutut kepada Allah, dia meratap kepada Allah, dia memohon Allah membantu dia. Apakah seperti itu? Saudara-saudara, ayat 2 mengatakan begini. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Untuk apa? Dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik itu. Dia mengeluarkan emas yang bukan miliknya dari rumah Tuhan, dari perbendaharaan rumah raja yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dia kumpulkan emas itu, dia bawa kepada raja Aram yang bernama Ben-Hadad, yang diajak kolaborasi oleh raja Baesa. Dengan kata lain, ini politik tingkat tinggi. Dia menggunakan uang untuk membeli persahabatan dengan Raja Ben-Hadad. Dan terbeli. Dia berkata, ingatlah engkau pernah mengadakan perjanjian dengan ayahku bukan? Kita ini sahabat. Jangan ngeklik sama dia, kolaborasilah dengan aku. Dan benar, Ben-Hadad bisa dibeli. Karena sogokannya terlalu banyak. Akhirnya Ben-Hadad memukul Raja Baesa. Raja Baesa mundur. Dan selamatlah kerajaan Yehuda. Saudara-saudara sekarang lihat anak Tuhan yang pernah mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan di masa tuanya. Terlalu banyak anak Tuhan yang saat mudanya begitu gemilang. Imannya murni seperti kristal.
Begitu indahnya, sedikit-sedikit lapor Tuhan, sedikit-sedikit bergantung kepada Tuhan. Tapi setelah kesuksesan demi kesuksesan diraih, mulai Tuhan digeser. Ini tanda-tanda tidak akan finishing well. Saudara-saudara, kalau engkau ada, hidupmu sekarang sudah mulai sedikit-sedikit bergeser dari jalan Tuhan. Hatimu tidak lagi rindu pada Tuhan, tidak lagi takut pada Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Hati-hati. Itu tandanya engkau tidak lagi bersandar kepada Beliau. Apalagi bersandarnya kepada uang. Saudara, uang itu engkau butuhkan dan aku butuhkan. Kita tidak menolak bahwa kita butuh uang. Dengan memiliki uang lebih banyak, kita bisa hidup lebih baik, punya perumahan lebih baik, berpendidikan lebih baik, memberikan anak-anak kita kesehatan lebih baik. Tetapi saudara, mengumpulkan uang berbeda dengan bersandar kepada uang. Yang menguasai masa depanku dan masa depanmu bukan uang itu. Ada banyak orang yang memiliki uang terlalu banyak dan hidupnya tetap tidak bisa dihindari dari kematian dan sakit penyakit. Dari kecelakaan. Bukan uang yang betul-betul menguasai hidup kita. Tetapi tangan Allah, penciptamu dan penciptaku. Saudara-saudara, Amsal 11 ayat 28 berkata demikian. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Bukan menolak kekayaan, milikilah kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan mempercayakan dirimu pada kekayaan. Jangan. Tetap percaya kepada Allah. Jadilah orang kaya yang tetap percaya atau mempercayakan diri kepada Allah. Bukan kepada kekayaan itu. Hati-hati saudara. Ketika kita mempercayakan diri pada kekayaan, kita tahu power is money. Power has money. Money has power. Money itu punya power saudara. Tapi tahukah saudara, ketika kita terbiasa untuk mempergunakan uang untuk membeli sesuatu, lama-lama uang itu akan membeli dirimu dan diriku. Termasuk iman kita. Padahal iman itu dibutuhkan untuk hidup kita finishing well. Saudara-saudara, kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah mendekati titik-titik akhir dan kemungkinan akan masuk ke vonis para terdakwa. Tiap kali saya melihat para terdakwa, Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Cendrawati, kemudian Eliezer, almarhum Joshua, bukan terdakwa tapi korban. Ini 4 anak-anak Tuhan. Saya membayangkan waktu kecil duduk di sekolah minggu, waktu remaja aktif di gereja, terbiasa dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, aktif pelayanan, hidup sederhana, bergantung pada Tuhan, ikut melayani Tuhan. Tetapi setelah kekuasaan demi kekuasaan diraih, uang mengalir begitu banyak. Dalam pikiran mereka, saudara, kekuasaan itu bisa diatur. Padahal uang dan kekuasaan itu sedang mengatur hidup mereka. Jadilah peristiwa pembunuhan itu. Sekarang disesali, betul-betul disesali. Sekarang saudara tahu kekuatan daripada uang itu. Uang benda netral, tapi diam-diam setan bisa mempergunakannya untuk membeli pikiranmu dan hidupmu. Sampai terperosok jatuh baru kita sadar. Padahal uang itu merupakan anugerah Tuhan. Yang seharusnya kita jadi tuan. Kitalah yang berhak berkata pada uang, kamu hambaku, kamu bukan tuanku, kamu tidak berhak mengatur aku. Mengerti kamu? Saudara, orang yang bebas dari keterikatan uang. Kalau dia punya uang, dia hendak kasih siapa, dia hendak menolong siapa, hatinya merdeka. Orang yang banyak uang tapi tidak bisa menolong orang, sebetulnya uang itu telah menjadi tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedih sekali saudara kalau memperhatikan anak-anak Tuhan jatuh.
Akhirnya hidupnya berjalan tidak baik. Tapi kita masih bisa berdoa untuk 4 anak Tuhan itu. Agar di tengah-tengah hukuman, ancaman hukuman yang mengerikan, Tuhan tetap berkasih karunia. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan dan bisa mengakhiri hidup dengan baik. So, saudara, apa kunci kita bisa finishing well? Terus bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita finishing well? Perhatikan teguran Tuhan. Saudara, setelah Raja Asa mampu menyuap Raja Ben-Hadad untuk balik melawan Raja Baesa, kemenangan dicapai. Saya percaya banyak rakyat memuji strategi perang daripada Raja Asa. Pujian-pujian dari menterinya membuat hatinya lega. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mengirim seorang hambanya yang dikatakan oleh Alkitab. Maka datanglah pelihat itu. Pelihat itu artinya nabi itu. Bernama Hanani. Hanani tidak memuji Asa, saudara. Tetapi datang dengan teguran yang berasal dari Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan gini. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram Ben-Hadad. Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Apa maksudnya? Saudara, strategi perang. Strategi politik yang dipikir Asa itu sesuatu hikmat yang luar biasa pandainya. Kebodohan bagi Allah. Saudara tahu dalam rancangan Allah. Nabi itu mengatakan gini. Asa, kamu tuh bodoh. Tahu tidak, dalam rancangan Tuhan yang namanya Raja Ben-Hadad itu, Raja Aram, sebetulnya hendak diberikan kepada kamu oleh Tuhan. Kalau diberikan berarti nanti Raja Ben-Hadad itu menjadi raja taklukan. Kalau taklukan bayar upeti, dapat emas, dapat perak, bukan? Sekarang dengan bodohnya bukan cuma takluk, tapi disembah oleh Raja Asa. Peralatan-peralatan kekayaan rumah Allah, emas dan peraknya dibawa ke Raja Ben-Hadad. Bodoh bukan? Apa yang dipandang baik di mata manusia, yang dipandang berhikmat, ternyata kebodohan di mata Tuhan. Saudara-saudara, ayat ke-8. Nabi Hanani mengingatkan, dulu, peristiwa dulu, Raja Asa dengan kerajaan Yehudanya pernah terancam oleh bahaya yang besar. Diserang oleh bangsa asing yang jauh lebih kuat. Ayat 8. Bukankah, kata Hanani, tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Ini dulu. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Dengan kata lain Hanani berkata, Asa kamu tuh bodoh. Dulu waktu kamu muda, ini kerajaan pernah dikepung dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi karena engkau bersandar pada Tuhan, loloslah engkau. Orang-orang itu bisa engkau taklukkan. Sekarang kenapa engkau menyogok raja kafir itu dan mengabaikan Tuhan? Bodohlah kamu. Betul bodoh, marahlah nabi itu. Saudara ingat ya, ketika kita menghadapi persoalan jangan gugup. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan kekuasaan manusia. Ingat-ingat dahulu, kita pernah susah bukan? Kita pernah ketemu masalah yang besar bukan? Dengan keajaibannya Tuhan membuka jalan. Gak cuma sekali loh, ada banyak kali bukan? Apakah itu masih kurang untuk engkau percaya? Saudara-saudara, memang kita manusia yang lemah. Berkali-kali kita mengalami mujizat masih belum bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang benar 1-2 kali mengalami mujizat cukup untuk seumur hidup percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, kunci finishing well adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 9b. Hanani berkata begini, dalam hal ini, hai Asa, engkau telah berlaku bodoh
Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bodoh. Tindakan yang dipikir berhikmat, bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah menonton sebuah film. Diceritakan ada seorang pria dewasa yang hidupnya dalam kefrustrasian. Tiap hari kerjanya apa? Cuma minum minuman saja. Sampai mabok, nanti bangun di siang hari, sorenya mulai beli minuman, mabok lagi. Nah, ini seperti biasanya, dia pergi ke supermarket, minumannya sudah habis, dia beli berbotol-botol, kemudian dia bawa pulang. Rencananya apa? Seperti biasa, as usual. Ngapain? Mabok-mabokan. Dia taruh di meja-mejanya, di sofanya, dia mulai kemudian membuka satu persatu, dia mulai minum dari seloki ke seloki, dari gelas ke gelas. Lalu tak sadar diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika malam mulai menjelang, gelap mulai menutupi rumahnya. Masuklah dua pria jahat, mengendap-endap. Tentu saja maksudnya buruk sekali, bukan? Mendekati jendela rumah laki-laki ini. Kemudian mulai melihat dari luar apa yang terjadi di dalam untuk menentukan situasinya. Saudara, di mana tuan rumahnya? Tak sadar diri. Saudara-saudara, dengan asiknya mulai mengeluarkan obenglah penjahat itu, mulai mencongkel jendela ini supaya terbuka dan terangkat. Suara berisik dan gaduh sedikit membuat anjing kecil si laki-laki yang mabok ini tergerak. Mulai dia menengokkan ke arah jendela. Lalu anjing kecil ini berlari ke jendela dan menggonggong sekeras-kerasnya. Saudara melihat gonggongan itu, dua penjahat agak khawatir lalu menundukkan tubuh mereka. Anjing kecil ini setelah menggogok dan orang yang tidak ada, balik ke tuannya dan membangunkan tuannya, menggonggong di muka tuannya. Tapi tuannya tetap tak sadar diri. Saudara, setelah itu anjing kecil ini begitu pintar ingin menolong tuannya. Dia lari ke kaki tuannya, dia gigit celana tuannya supaya bangun. Ada penjahat, bangun ada penjahat. Tapi tuannya tetap tak sadar diri. Saudara, akhirnya anjing kecil ini balik lagi ke muka tuannya, menggonggong sekeras-kerasnya di sana supaya tuannya bangun. Mulailah terganggu, saudara. Tuannya bergumam, rasa kesadarannya mulai tumbuh sedikit-sedikit, lalu dia memelekkan matanya. Dia melihat di jendela ada bayangan dua orang. Lalu tangannya meraih ke belakang, membuka laci yang pas di belakang tubuhnya. Kemudian meraba-raba di sana. Apa yang dia ambil? Pistol. Lalu dia mengambilnya, mengokangnya, ceklek. Lalu menembaknya 2 kali. Dia. Matilah anjing kecil itu. Lalu dia menaruh pistolnya dan tidur lagi. Bergumam tidak jelas. Bodoh dah. Bodoh. Anjing kecil yang menyalak untuk mengatakan pada tuannya, bangun tuanku. Ada bahaya datang. Ditembaknya. Saudara, saya ingin mengumpamakan suara teguran Tuhan pada anak-anaknya. Fungsinya mirip seperti anjing kecil itu. Dia menyalak, dia mengingatkan kita. Tidak enak diingatkan oleh Tuhan. Tidak enak ditegur oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan melakukan itu karena Tuhan sayang padamu dan sayang padaku. Tidak dibiarkannya engkau terhilang dan makin tersesat. Kalau itu engkau lakukan terus, Allah tahu ujung-ujungnya engkau tidak akan finishing well. Engkau akan mengakhiri hidup ini pada tempat yang salah dan waktu yang salah. Allah tidak ingin kehilanganmu dan kehilanganku. Karena itu dia tegur. Hanya orang-orang yang peka dan teachable akan teguran Tuhan yang akan mengakhiri hidup dengan baik. Saudara, jangan remehkan teguran Tuhan.
Asa ditegur oleh seorang nabi. Tapi kadang-kadang teguran Tuhan tidak hanya datang dari hamba Tuhan. Kadang-kadang Allah memakai saudara orang yang tidak kita kenal untuk menegur kita. Kadang-kadang Allah memakai bawahan kita untuk menegur kita. Kadang-kadang Allah memakai bukan cuma suami atau pasangan hidup kita, istri. Tapi dia mempergunakan tetangga kita untuk menegur kita. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapat itu teguran Tuhan atau enggak? Saya berikan resepnya saudara. Yang pertama, kalau saudara ingin teachable dan tahu itu teguran Tuhan atau tidak. Yang pertama, jangan cepat-cepat membantah kalau orang menegur engkau dan saya. Jangan cepat-cepat menerima. Terlalu bodoh kalau kita menerima semua teguran orang. Tetapi terlalu angkuh kalau kita juga menolak teguran semua orang. Ketika orang menegur kita, tenang-tenanglah, fokuslah pada apa yang ditegur. Kontennya, isinya. Oke, kita masih belum bisa terima, bawa pulanglah dahulu. Jangan bantah. Juga jangan cepat-cepat semua orang tegur kita terima. Bisa gak benar hidup kita. Setelah itu yang kedua, saudara, rumus kita mendapatkan teguran Tuhan adalah jangan memandang siapa yang menegur kita. Statusnya apa? Status kita apa? Gila bawahan kita. Gila cuma office boy. Berani negur gue, manajer, direktur. Nanti dulu. Kadang-kadang teguran itu datang dari orang tidak kenal dan tidak terkenal. Yang terpenting bukan status orang itu. Isi tegurannya apa? Yang ketiga, kalau engkau ingin mendapatkan betul-betul itu teguran Tuhan atau tidak, abaikan cara orang menegur. Ada orang yang berkata, saya bukan orang yang nggak bisa diajar Pak Pendeta. Saya mau ditegur, tapi caranya dong, jangan di depan orang. Oke, barangkali orang yang menegur kita caranya salah. Tapi untuk engkau mendapati itu teguran Tuhan teman enggak, mari kita pikir apa yang dia tegur, kontennya kembali. Cara bisa salah, tapi teguran yang dilakukan bisa benar. Dan itu koreksi dari Tuhan yang luar biasa. Ayo dengan rendah hati kita pikir pelan-pelan. Kadang-kadang, hai Bapak, teguran itu datang dari putra kita yang masih SMP. Dan dia benar. Kadang-kadang ibu teguran itu datang dari putrimu yang masih SD. Dan dia benar. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menegur aku. Aku tahu supaya aku ini finishing well. Yang terakhir. Saudara, bagaimana kita bisa hidup finishing well? Yang pertama, bersandar terus pada Tuhan. Yang kedua, dengar teguran Tuhan. Yang ketiga, perhatikan peringatan. Bukan teguran lagi, peringatan Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak yang melakukan kesalahan diingatkan oleh bapaknya. Tapi kalau terus-menerus kesalahan itu dilakukan dan berbahaya, bapaknya akan memberi peringatan. Sekali lagi, lalu dia ngomong konsekuensinya. Papa akan lakukan bla 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 bla. Perhatikan. Saudara, seringkali Tuhan melakukan prosedur itu. Dikasih SP1, dikasih SP2 sampai SP yang final, surat peringatan final. Tapi banyak kala anak-anak Tuhan tidak mau tahu. Peringatan kecil-kecil itu, teguran kecil-kecil itu diabaikan. Tiba-tiba ngejeder saudara. Tahu-tahu SP terakhir. Kagetlah. Saudara, perhatikan Asa. Luar biasa cerita ini. Ayat 12a, saudara, dikatakan begini. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, jadi 3 tahun yang lampau, dia ditegur oleh Hanani. Dia tidak bersedia, dia tangkap Hanani, dia masukkan ke dalam penjara. Benar-benar keras hati orang ini, bukan? Setelah Hanani masuk penjara, 3 tahun kemudian, itu berarti sudah 39 tahun Asa memerintah. Alkitab mengatakan dia menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Saudara, saya terka-terka ini sakit kaki apa sih? Bisul, diabetes, atau apa?
Tapi sakit kaki, tetap sakit kaki bukan? Walaupun Asa ini raja ribuan tahun yang lampau. Tetapi ini raja yang kaya. Masa tidak ada medis tidak bisa menyembuhkannya sih? Heran bukan? Kakinya semakin parah. Ayat 12b. Namun dalam kesakitannya ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Di dalam hal ini tabib-tabib berarti para nujum. Tabib-tabib bisa berarti dukun-dukun. Dia tidak lari kepada Tuhan seperti masa mudanya. Dia sengaja membalikan diri dan tidak mau tahu Tuhan. Seolah-olah menentang Tuhan dan tidak peduli kepada Tuhan. Dia lari kepada orang-orang seperti itu. Dukun, nujum. Aduh, betul-betul melukai hati Tuhan. Betul-betul kerasnya orang ini. Pada akhirnya apa saudara? Ayat 13. Kemudian Asa mendapat perhentian. Meninggal dunia. Bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Pada tahun ke-41 dia jadi raja. Dia meninggal dunia. Karena apa? Penyakit kakinya. Aneh bukan? Boleh gak kita tafsirkan? Allah lah yang mendatangkan penyakit itu. Dan Allah yang membuat dia tidak bisa sembuh. Saudara, ada proses waktu loh saudara. Ada kira-kira 2 tahunan Asa menderita penyakit kaki itu. Cukup untuk membuat seseorang yang menderita penyakit terminal illness saudara. Untuk bertobat. Untuk introspeksi diri. Untuk melihat teguran Tuhan. Ini SP terakhir, final. Tapi matanya sudah dibutakan. Imannya sudah mengeras. Hatinya sudah serosis, saudara. Karena bermain dengan kekuasaan, bermain dengan uang, bermain dengan pengakuan. Tidak lagi rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak lagi takut akan Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau kita sudah sampai tahap seperti ini. Perkataan dan teguran siapapun kita tidak pedulikan. Juga termasuk teguran daripada Tuhan. Jangan sampai hati kita mengeras seperti ini. Saudara-saudara dengar teguran Tuhan. Tapi ini tidak berarti setiap penyakit itu teguran Tuhan. Tidak, saya nggak mengatakan gitu. Tapi sangat mungkin Tuhan menegur teguran terakhir itu dengan mempergunakan penyakit yang berat kepada anak-anaknya supaya bertobat. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, tepatnya 11 tahun yang lampau. Dunia medsos digemparkan dan viral lah. Kisah seorang dokter, namanya Richard Theo. Dia dokter, sebetulnya dokter mata saudara. Di Singapura, masih muda dan ganteng. Richard Theo. Saudara, dia berkata dalam kesaksian tertulisnya. Dia anak orang sederhana. Mimpinya di Singapura jadi orang kaya. Karena itu dia rajin belajar, dia masuk ke kedokteran. Akhirnya dia lulus jadi dokter mata. Tapi setelah dia jadi dokter mata, dia sadari bahwa penghasilan dokter mata itu tidak terlalu banyak. Dia melihat dokter kecantikan, apalagi bedah kecantikan. Wah, uangnya banyak di sana. Dia pindah haluan, dia sekolah lagi dan lulus. Setelah lulus dia buka klinik kecantikan saudara. Wah, luar biasa sekali, memang dia ahli. Pasien-pasiennya menunggu luar biasa. Kliniknya diperluas, asisten dokternya diperbanyak saudara. Masih pasien-pasien itu datang dan bahkan katanya saudara, dari kebanyakan pasien itu 90% ibu-ibu dari Indonesia. Jadi kalau ketemu ibu-ibu dari Indonesia yang wajahnya cantik-cantik, kemungkinan besar bekas pasien Dr. Richard Theo. Saudara-saudara tahu tidak, kalau orang mau berobat dengan dia, berapa lama nunggunya? Seminggu, 2 minggu, 3 bulan. Dia berkata kekayaan itu datang begitu berlimpah dalam hidupku. Uang itu mengalir seperti hujan yang deras. Mimpiku terwujudkan. Saudara-saudara, dia ingin sekali sejak dia remaja ingin punya mobil Ferrari. Dia bisa beli.
Dia beli lagi tanah di Singapura untuk membuka saudara klinik yang lebih besar. Di umur 41 sudah sempurna kehidupan dia. Tiba-tiba saudara, pada bulan Maret 2011 dia merasa punggungnya sakit. Makin lama makin lemah. Ketika dia periksa ke dokter tidak sembuh-sembuh. Lalu dia penasaran, dia MRI. Dokter terkejut, dikatakan setengah dari tulang belakangnya sudah kosong. Saya nggak ngerti istilah kedokteran tulang belakang kosong itu apa artinya. Lalu dilanjutkan saudara ke dokter kanker dan dokter menemukan kanker paru-paru dalam stadium yang sudah menggila 4B dan tidak mungkin sembuh. Sudah merambat ke otak, merambat ke leher, mau rambat kemana-mana. Saudara, ambruklah hidupnya. Bagaimana mungkin seorang dokter yang sehat, olahragawan, tidak pernah merokok, kena kanker dan tidak berasa? Saudara, dokter berkata umurmu tidak akan lebih 6 bulan lagi. Saudara, mulai saat itu dokter Richard Theo menjadi pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lagi, dari satu kamar darurat ke kamar darurat lagi. Badannya mengurus, hidupnya lesu. Satu siang dia bersaksi saudara. Di dalam keadaan yang lesu dia marah sama Tuhan. Apa salahku Tuhan? Aku memang tidak pernah ke gereja. Tapi apa dosaku? Aku pria baik-baik. Adikku perokok besar, tidak kena kanker. Kenapa aku yang kau timpakan? Saudara, Tuhan tidak jawab. Dia memang Kristen. 20 tahun yang lalu karena mau nikah, dia masuk ke sebuah gereja. Setelah itu dia tidak pernah datang ke gereja lagi. Dia tidak punya Alkitab, dia tidak tahu Alkitab isinya apa. Saudara-saudara, pada saat dia marah sama Tuhan, malamnya dia tidur. Yang terkaget-kaget saudara, ada satu gambaran seperti penglihatan. Dia diperlihatkan Allah satu ayat. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Saudara, dia tidak punya Alkitab, dia tidak tahu isinya. Dia tidak tahu Ibrani ada di mana. Tetapi temannya beberapa hari yang lalu datang melawat dia. Seorang Kristen dan meninggalkan Alkitab. Dia cari dari perjanjian lama satu persatu, lihat indeksnya. Akhirnya ketemu. Dia kaget sekali saudara membaca ayat itu. Apa yang dia baca? Ini isinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran itu hukuman. Allah memberlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, tidak dihukum. Kalau kamu bersalah tentu saja. Yang harus diderita oleh setiap orang. Maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Oh saudara, dia berkata, aku belum tahu kitab Ibrani itu isinya apa. Aku belum pernah baca ayat ini. Aku tidak punya Alkitab. Tapi ketika aku membaca ini, seluruh tubuhku gemetaran. Dan bulu kuduku merinding. Aku tahu Allah sedang menjawab. Aku tahu Allah ada di kamarku. Aku berlutut dan menangis. Seolah-olah Allah yang berdaulat berkata, Richard Theo, karena engkau anak yang kukasihi. Engkau kuhukum. Kalau engkau tidak kukasihi, kau tidak perlu kutegur. Engkau bukan anak-anak gampangan, tapi buah hatiku. Saudara, Richard Theo sadar bahwa kanker paru-paru yang dibiarkan Tuhan itu merupakan surat teguran final buat dia. Dia menangis, dia bertobat di ranjang rumah sakit. Dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku sombong, aku dikuasai oleh uang. Aku merasa masa depanku diatur oleh tanganku. Aku mengabaikan engkau, aku tidak peduli padamu. Padahal saudara tahu tidak, dia pernah kecelakaan mobil 3 kali. 3 kalinya selamat. Cuma dia merasa itu kebetulan, tidak ada urusan sama Tuhan. Itu peringatan Tuhan, itu teguran Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau mendapat musibah, ketika engkau mendapat penyakit, ketika engkau mengalami kegagalan, jangan cepat marah pada Tuhan.
Barangkali itu bentuk kasih sayang Tuhan yang mengingatkanmu dan mengingatkanku untuk hidup kembali dengan baik agar finishing well. Saudara Richard Theo diramalkan hidupmu tinggal 6 bulan lagi. Tapi saudara tahu dia bisa hidup 1,5 tahun kemudian. Apa yang dia perbuat? Dari ranjang rumah sakit ke rumah sakit dia menginjili untuk orang mengenal Yesus. Dia berdiri di universitasnya dan mengatakan pada dokter Singapura yang begitu mata duitan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, 18 bulan kemudian dia meninggal dunia. Bukan sebagai orang yang terhilang, tapi sebagai pemenang yang pernah jatuh dan bangkit kembali. Saudara, kita adalah orang-orang yang gampang tergoda. Tapi Allah tetap mengasihimu dan mengasihiku. Kita mungkin sebagian dari kita telah terjatuh dalam dosa yang tidak benar. Dalam lumpur yang menjijikkan. Tapi Allah tidak membuang engkau dan saya. Yesus datang di malam Natal untuk mencari yang terhilang. Dan dia yang datang menjadi manusia itu berkata, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Apa sih indahnya buluh yang terkulai? Cabut, buang, masih ada jutaan buluh yang jauh lebih baik. Tapi tidak dengan hati Tuhan. Engkau yang telah terkulai. Engkau yang telah begitu buruknya dan menjijikkan di mata orang lain. Dipegang oleh Allah. Ditegakkannya kembali. Dialah pribadi yang berkata, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkannya. Apa gunanya sumbu yang berasap? Ganti saja dengan sumbu-sumbu lain. Sumbu yang berasap cuma menyesakkan hidung orang lain. Membuat mata orang lain sakit. Lempar keluar, ganti yang baru. Tapi tidak dengan hati Tuhan. Sumbu itu dibenarkannya. Ditegakkannya. Dibakar kembali. Supaya bersinar lagi. Allah mengasihimu saudaraku. Allah juga mengasihi aku yang penuh kekurangan. Dia memegang kita dan berkata, anakku, berjalanlah dengan baik supaya engkau finishing well. Mari kita berdoa. Kami memerlukan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami memerlukan anugerah-Mu. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Kami orang yang gampang jatuh di dalam dosa. Orang yang sombong. Orang yang selalu membanggakan prestasi diri. Orang yang sering lupa kepada Tuhan.